lagi. Hari ini kita akan membahas sifat-sifat dari fungsi determinan. Jadi yang akan kita lihat adalah jika kita tahu ada determinan A dan determinan B, apa hubungannya dengan determinan dari KA, determinan dari A plus B, dan determinan dari A kali B. Jadi pertama kalau kita punya KA, misalnya A-nya adalah A11 hingga A33, maka KA adalah bentuknya seperti ini. Semua entry-nya dikalikan dengan K, dan determinan dari KA adalah K pangkat N determinan A, dengan N-nya adalah ukuran dari A. Jadi kalau contoh di sini A-nya 3 kali 3, jadi N-nya 3, jadi K-nya dipangkatkan 3. Lalu, determinan A plus B itu biasanya tidak sama dengan determinan A ditambah determinan B. Ada kasus di mana dia sama. Ini contoh yang tidak sama dulu. Determinan A kita punya 1, dia dari 1 kali 5, 5, dikurangi 2 kali 2, 4, jadi 1. Determinan B-nya 3 kali 3, 9, dikurangi 1 kali 1, 8. Determinan A plus B-nya 4 kali 8, 32, dikurangi 3 kali 3, 9, dia 23, jadi tidak sama. 23 tidak sama dengan 1 ditambah 8. Mereka sama, jadi cuma saat kasus, langsung contoh saja. Nah, ini sama. Ini A, ini B. Determinan ini bakalan sama dengan determinan A ditambah determinan B. Di mana, misalnya ini C, dia ada seluruh baris sama kecuali 1. Jadi yang beda cuma 1. Yang sebelah sini, ini sama semua. Dan yang berbeda 1 ini diperoleh dari yang ini 1 ditambah 0, yang ini 4 ditambah 1, dan yang ini 7 ditambah min 1. Jadi determinan C sama dengan determinan A dan ditambah determinan B hanya saat kalau ini ukurannya N kali N, N kali N, N kali N, mereka N-1-nya persis sama barisnya, cuma beda di satu baris, dan baris yang berbeda itu diperoleh dari penjumlahan entry-entry di A dengan entry-entry di B. Hanya saat itulah determinan C sama dengan determinan A ditambah determinan B. Tapi kasus ini sangat jarang terjadi. Lalu, kita ingat lagi matriks E, matriks elementer, yaitu matriks yang diperoleh dari 1 kali OBE matriks identitas. Dan jika kita punya E dan B, maka determinan E kali B sama dengan determinan E dikali determinan B. Lalu kita bisa mengetes suatu matriks punya inverse atau tidak dengan dia punya inverse jika dan hanya jika determinan A tidak sama dengan 0. Jadi, jika determinan A tidak sama dengan 0, maka dia punya inverse, dan dia punya inverse jika determinan A tidak sama dengan 0. Jadi, jika determinan A tidak sama dengan 0, maka dia punya inverse. Dan jika dia punya inverse, maka determinan A tidak sama dengan 0. Jadi dia berlaku bolak-balik. Ini contohnya.
kita lihat bahwa baris ini merupakan 2 kali baris ini. 2 adalah 2 kali 1, 4 adalah 2 kali 2, dan 6 adalah 2 kali 3. Jadi, karena dia ada baris yang proporsional, yang salah satunya kelipatan baris yang lain, maka determinan A-nya sama dengan 0. Kenapa? Karena masih ingat bahwa kita bisa melakukan OBEA dengan baris 2 dikurangi 2 kali baris 1. Hasilnya adalah 1, 2, 3 tetap, 1, 0, 1 tetap, yang terakhir 2 kurangi 2, 0, 4 kurangi 4, 0, dan 6 dikurangi 6, 0. Padahal kalau kita melakukan OBE yang ini, dia tidak mengubah determinan. Jadi determinan matriks yang ini sama dengan determinan matriks yang ini. Padahal matriks yang ini dia punya baris 0, jadi determinannya 0. Karena determinannya 0, sesuai teorema yang sebelumnya, dia tidak punya inverse. Lalu kalau mereka ukurannya sama, sehingga bisa dikalikan, maka determinan A kali B sama dengan determinan A kali determinan B. Bisa dicek, di sini kita bisa hitung determinan A 3 kali 1 dikurangi 2 kali 1, dia 1. Determinan ini minus 8 dikurangi 15, jadi min 23. Yang ini 28 dikurangi 51. Jadi dia minus 23 juga. Jadi sama determinan A kali B ini minus 23 sama dengan 1 kali min 23. Sesuai. Lalu kalau misalnya A-nya punya inverse, jadi A inverse-nya ada, maka determinan dari A inverse itu sama dengan seper determinan A. Ini pasti bisa dihitung karena tadi jika A-nya invertible, determinan A-nya tidak sama dengan 0. Jadi ini tidak mungkin terjadi 1/0. Jadi ini pasti ada nilainya, sehingga determinan A inverse ada. Bagian 1 selesai. Sedikit koreksi bahwa ini bukan B2 tapi B3. Jadi B3 dikurangi 2B1.